Seseorang yang mengatakan, Ya Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Saya pernah baca Syekh Saleh Al-Fauzan menyebut ini syirik karena tergolong isti'anah dan nida atau memanggil Rasulullah. Walaupun dia cuma berkata Ya Rasulullah, ini tergolong syirik ya Ustaz? Syirik asgar atau syirik akbar ya Ustaz? Ya, kalau dia berkata ya Allah, itu permohonan kepada Allah. Ya Sayyidi, siapa yang dimaksud ya Sayyidi? Kalau yang dia maksud adalah Allah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ketika berkata ya Rasulullah, nah itu dia berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya apakah malaikat atau nabi, itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Karena itu tidak boleh ada yang, apalagi dia gandengkan dengan nama Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu dia gandengkan, dia sejajarkan Rasulullah ya Allah. Itu jelas masuk di dalam bentuk syirik akbar. Dan itu yang disebut oleh kaum musyrikin ketika mereka berada di dalam neraka. Mereka menyesali perbuatannya dan mereka sebab mereka sebutkan amalan mereka di dunia, Ibnu sawwikum bi rabbil alamin. Kami di neraka bersama kalian, wahai orang-orang yang berbuat kesyirikan, ketika kami jadikan kalian setara dengan Allah Rabbul Alamin. Maka menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam doa yang merupakan ibadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, anggota ibadah hanya milik Allah. Jangan kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Luar biasa. Tadi kita lihat jawaban dari salah satu ustadz kelompok sebelah itu ya. Kelompok sebelah aja lah kita sebut, karena kita ini orang-orang yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyertakan baginda Rasulullah, atau yang sering mengatakan ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu masuk dalam kategori syirkul akbar. Artinya sudah keluar dari keislaman sebenarnya kalau disebut dengan syirkul akbar. Jadi yang sering-sering nyanyi-nyanyi ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu udah keluar dari keislaman atau syirkul akbar menurut Ustadz tadi. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya, soalnya tadi ada yang menyebutkan di video itu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu Rasulullahnya itu munada. Kemudian kalau kita dengar tadi Al-Mukarram tadi, Ustadz tadi mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran di dalam surah Asy-Syu'ara, kalau tidak salah ya, ketika orang-orang kafir musyrikin itu mengatakan iz nusawwikum birabbil alamin. Itu penyesalan orang-orang kafir yang ketika mereka sudah masuk neraka itu salah satunya adalah kami mengikuti kalian atau menyamakan kalian, wahai berhala-berhala itu ya, sesembahan-sesembahan mereka itu dengan Tuhan sekalian alam atau Allah Azza wa Jalla. Persoalannya yang dimaksud dengan dalam ayat ini itu iznusawikum birabbil alamin itu, kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada ya, di tafsir Qurtubi misalkan, yaitu kan maksudnya fil ibadah.
Mereka menjadikan berhala-berhala itu, sesembahan mereka itu sama dengan Tuhan. Posisinya, secara posisi ya. Jadi dalam hal beribadah, mereka beribadah, menyembah berhala-berhala itu, menyembah sesembahan mereka. Nah, apakah konteksnya sama gitu? Ketika orang mengatakan ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, coba kita cek tafsir-tafsir itu ketika menafsirkan ayat Idnusawikum birabbil alamin tadi. Kalau kita lihat di tafsir Yahya misalkan, kan jelas itu. Nattakhidzakum alihah. Atau kami menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Pun di tafsir Thabari. Jadi fistihqaqil ibadah. Maksudnya benda-benda tadi, berhala-berhala tadi atau orang-orang tadi memang dijadikan benar-benar sesembahan dalam hal beribadah. Nah, kalimat ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah itu, apakah orang yang mengucapkan itu menyatakan bahwa dia menyamakan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan Allah? Pernah nggak ditanya? Apakah orang yang mengatakan ya Rasulullah itu pada saat yang bersamaan dia sedang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah nggak ditanya? Ya. Nah, apakah pernah ada orang yang memposisikan Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu dalam posisi yang setara dalam hal penyembahan atau ubudiyah? Jadi ketika mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah itu adalah mereka yang sama ketika mereka mengatakan Iznusawikum birabbil alamin, sehingga masuk dalam kategori syirkul akbar, artinya keluar dari keislaman, itu luar biasa. Ini Al-Ustadz Al-Mukarram tadi telah menafsirkan Al-Quran biro'ihi saja, dengan pendapatnya saja, tidak merujuk kepada tafsir-tafsir ulama dan tidak melihat konteksnya juga. Kalau dilihat konteksnya, ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah itu kan pada konteks wasilah. Nah, kalau dalam konteks wasilah, silahkan kita perdebatkan soal wasilahnya saja. Jangan membawa ayat kemudian ditafsirkan sendiri, ditafsirkan, diartikan sendiri, dimaknai sendiri, kemudian menghukumi orang dengan ayat itu. Ini keliru. Sama seperti ketika dia tadi sebutkan ayat yang lain, misalkan fala tad'u ma'allahi ahadan. Kemudian diartikan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Maksudnya lagi-lagi Al-Ustadz tadi menafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Fala tad'u. Janganlah kalian coba lihat tafsir para ulama itu. Lihat tafsir Qurtubi itu, ya do'uhu, itu maksudnya itu apa? Ya abuduhu. Di tafsir Baidawi, di tafsir Al-Wasit, itu maksudnya di situ, tad'u di situ ibadah, bukan berdoa. Janganlah buka tafsir kalau memang malas atau nggak punya tafsirnya. Lihat semua terjemahan yang ada di kita. Mau dari Kemenak, mau dari mana. Maksud fala tad'u itu artinya janganlah kamu menyembah. Bukan berdoa. Nah, lagi-lagi Ustadz ini telah menafsirkan ayat sesuai dengan ro'yunnya untuk menguatkan pendapatnya. Saya khawatir ini yang disebutkan baginda Rasulullah SAW itu man fassara bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan pendapatnya sendiri saja, maka udah siapkan saja itu tempatmu di dalam api neraka. Ini agama kan bukan agama baru.
sudah 1400-an tahun yang lalu kalau kita mau hitung tahun itu sejak penanggalan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum itu kan juga sudah ada ketika baginda Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Makkah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu kepada para sahabat-sahabatnya yang kita kenal hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tabi'in di sana, ada tabi'un tabi'in, murid daripada sahabat-sahabat, murid daripada tabi'in tabi'in. Masuk ke ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Sampai ke kita hari ini, rentang waktunya itu lebih dari 1400-an tahun. Artinya salafun as-salih, ulama-ulama terdahulu, para sahabat telah menafsirkan ayat-ayat tadi. Jadi jangan tiba-tiba kita muncul menafsirkan seenaknya dewe aja. Nah, inilah gunanya belajar. Belajar kepada mereka yang al-alim allama, keilmuannya itu diakui atau mu'tamad, kuat hingga ke atas, bersanad ilmunya, berguru dia, bersambung silsilah sanad ilmu itu. Tidak tiba-tiba baca ayat, baca hadis, keluar fatwa. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu dengan membawa nama-namanya? Ya pernah. Coba lihat di Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Ketika ada seorang buta yang datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan kepada Allah untuk disembuhkan butanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tersebut untuk sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadinir rahmah. Dia bawa nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti persoalan tawasul kita bicarakan di kemudian hari saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.